morning. I hope you'll fine. Anak-anak, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Atas penyertaan Tuhan, kita diberikan kesehatan sehingga kita boleh melakukan aktivitas kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi, Behold the Banner of Love. Kita nyanyikan bersama-sama. Behold the banner of love the Father has given unto us. Behold the banner of love the Father has given unto us. And since it be called the sons of God, then since it be called the sons of God. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena begitu besarnya kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, kami boleh ada hingga pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita hari ini dari kitab 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi kepada Tuhan, nyanyikan lagu pujian. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup yang indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan buat cinta kasih-Mu yang memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sepertinya tanah ini sangat cocok. Banyak airnya, subur. Pasti ternak-ternak bisa digembalakan di sini. Ini sangat cocok untuk menggembalakan ternak-ternak. Sehingga ternak saya pasti akan semakin banyak. Ya, saya pilih ini saja. Saya mau tinggal di kota ini. Anak-anak, ketika Lot memilih lembah Yordan yang luas, subur dan banyak airnya, dia memilih untuk menetap dan berkemah di dekat kota Sodom. Akan tetapi, kota Sodom ternyata memiliki penduduk yang jahat dan penuh dosa kepada Tuhan. Mereka melakukan banyak sekali dosa kejahatan, kekejian,
dan memalukan. Bahkan kejahatan mereka pun sampai kepada Tuhan. Dan Allah yang maha adil, hakim dunia yang maha adil, hendak menghancurkan kota ini. Karena begitu lama Allah memberikan kesempatan, tetapi penduduk kota ini tetap hidup dalam dosa dan kejahatan. Anak-anak, bagaimana dengan Lot dan seluruh keluarganya? Apakah mereka juga melakukan kejahatan sama seperti yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom? Tidak, anak-anak. Lot dan keluarganya tetap hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun orang-orang di sekitarnya melakukan dosa dan kejahatan kepada Tuhan. Akan tetapi Lot dan keluarganya tidak berhasil membawa orang-orang di sekitarnya mengenal Allah. Bahkan anak-anak Lot juga mempunyai teman-teman, tetapi anak-anaknya tidak dapat membawa teman-temannya untuk mengenal Allah dan hidup benar. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kehadiran kalian membawa dampak yang positif? Apakah kehadiran kalian menjadi terang bagi orang-orang di sekitarmu? Anak-anak, berbeda dengan Abraham. Abraham seorang yang taat kepada Allah dan dia suka berdoa kepada Tuhan. Mengapa Abraham suka berdoa dan selalu bertanya pada Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu? Abraham tahu bahwa berdoa merupakan hal yang sangat penting bagi orang percaya. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dengan berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, bersyukur, dan juga menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Orang yang suka berdoa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan Bapak Abraham juga seorang yang suka berdoa untuk orang lain. Dia bukan hanya saja berdoa untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa untuk orang lain dan juga untuk kota ataupun bangsa. Suatu hari ketika matahari panas terik, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Ketika Abraham melihat ada 3 orang hendak melakukan perjalanan, Abraham pun melayani mereka, menunjukkan penghormatan kepada ketiga orang tersebut. Abraham menyediakan makanan. Setelah itu, mereka hendak melanjutkan perjalanannya. Abraham pun mengantarkan mereka karena mereka akan melanjutkan perjalanan menuju kota Sodom. Di tengah perjalanan, Tuhan memberitahu kepada Abraham tentang apa yang hendak dia lakukan untuk kota Sodom. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, kedua malaikat melanjutkan perjalanannya menuju kota Sodom. Tetapi Abraham tidak menyerah. Dia terus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk keselamatan kota Sodom. Karena di kota Sodom terdapat keponakannya, yaitu Lot dan keluarganya. Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan.
Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Abraham menunjukkan sikap kepedulian terhadap orang lain. Dia berdoa untuk Lot dan keluarganya. Dia berdoa untuk kota Sodom. Dalam doanya, Abraham menunjukkan sikap rendah hati, tetapi juga menunjukkan sikap pantang menyerah. Dia terus bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan mempertimbangkan maksudnya untuk menghancurkan kota Sodom. Anak-anak, ketika Abraham menyampaikan permohonan, sekiranya ada 10 orang yang benar dan takut akan Allah di kota Sodom, Tuhan tidak akan menghancurkan kota itu. Tetapi ternyata tidak ditemukan oleh Tuhan. Anak-anak, kehadiran 10 orang dari orang yang benar dan takut akan Tuhan dapat menyelamatkan satu kota. Tetapi ternyata di kota Sodom hanya terdapat 4 orang yang benar dan takut akan Tuhan, yaitu Lot, istrinya, dan kedua puterinya. Anak-anak, hancurnya kota Sodom menunjukkan bahwa Allah sangat benci dengan dosa. Kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, mari kita gunakan itu untuk kembali kepada Allah. Hancurnya kota Sodom menunjukkan kuasa kedaulatan Allah, hakim yang adil, hakim dunia yang melakukan segala kehendaknya dengan kekuasaannya. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana Abraham menunjukkan peduli pada orang lain dan juga sebuah kota, yaitu kota Sodom.
Berdoa syafaat untuk orang lain menunjukkan sikap peduli kita kepada sesama. Meskipun mereka yang kita doakan tidak mengetahui bahwa kita sedang mendoakan mereka. Akan tetapi Allah yang maha tahu, yang maha melihat, akan melihat apa yang kita lakukan, yaitu mendoakan orang lain. Yesus sendiri pun pernah berdoa untuk semua orang percaya. Dia berdoa kepada Bapanya di surga supaya semua orang percaya bersatu. Yesus pun menginginkan hal yang sama untuk kita lakukan, supaya kita saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu anak-anak, mari berdoa untuk orang lain. Doakan keluargamu, teman-temanmu, orang tuamu, gurumu, sekolah, masyarakat, dan juga bangsa dan negara Indonesia. Sehingga melalui doa yang kita sampaikan, kita menunjukkan sikap peduli dan kasih kepada orang lain. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajar kami untuk kami saling mendoakan sesama kami. Sehingga dalam kehidupan kami menunjukkan sikap peduli dan kasih kepada sesama. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami. Tuhan lindungi dan sertai mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh teman-teman kami. Biarlah teman-teman kami tetap memiliki semangat belajar dan terus bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus melindungi bangsa Indonesia. Begitu juga seluruh pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat bijaksana supaya memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pembelajaran pada hari ini supaya berjalan dengan lancar, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.